Halo teman-teman, selamat datang kembali di HNR Journey, channel keluarga yang suka road trip overland. Di episode sebelumnya adalah perjalanan kami menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Flores. Di episode kali ini, petualangan kami di Pulau Flores benar-benar dimulai. Pagi pertama kami di Flores atau di kota Ende disambut dengan udara yang sangat segar. Tujuan pertama hari ini, kami akan mengunjungi salah satu ikon wisata paling terkenal di Indonesia, danau yang pernah menjadi gambar pada uang kertas Rp5.000 pada tahun 1992, yaitu Danau Kelimutu. Jaraknya sekitar 2 jam dari kota Ende. Rute menuju ke sana berkelok mengikuti kontur pergunungan. Udara mulai terasa semakin dingin seiring bertambahnya ketinggian. Namun pagi itu cuaca cukup mendung dan ada gerimis ringan. Jujur saja, sepanjang perjalanan kami mulai sedikit khawatir, karena hampir semua orang yang pernah datang ke Kelimutu selalu mengatakan, kalau ingin melihat warna danaunya dengan jelas, datanglah pagi-pagi sekali, karena setelah lewat pukul 9 atau 10 pagi, kabut biasanya mulai turun dan menutupi seluruh kawasan danau. Kami hanya bisa berharap cuaca cerah pada saat itu. Puji Tuhan, saat memasuki area Taman Nasional Kelimutu, langit mulai sedikit terang. Semoga saja menjadi pertanda yang baik. Sesampainya di area parkir, kami tidak langsung naik menuju viewpoint. Kami beristirahat sebentar, sekaligus mengganti alas kaki dengan sepatu yang lebih nyaman untuk hiking. Dari informasi yang kami dapat sebelumnya, perjalanan menuju viewpoint memerlukan waktu sekitar 30-45 menit berjalan kaki. Jalurnya memang sudah cukup baik, namun sebagian besar berupa tanjakan dan anak tangga. Jadi tetap membutuhkan tenaga yang cukup. Udara pegunungan yang sejuk membuat langkah terasa ringan. Sepanjang jalur dipenuhi pohon-pohonan yang masih sangat alami. Suara burung dan serangga menjadi teman sepanjang pendakian. Di tengah perjalanan kami bertemu beberapa pengunjung yang baru selesai turun. Kami sempat ngobrol sebentar, lalu salah seorang dari mereka berkata kepada kami yang sampai sekarang masih kami ingat. Beliau berkata, kalau nanti sampai di atas dan ternyata danaunya masih berkabut, berdoalah kepada Tuhan. Minta kepadanya agar diberi kesempatan untuk melihat keindahan Danau Kelimutu. Kalimat sederhana tapi sangat menyentuh. Karena memang alam adalah ciptaan Tuhan dan sehebat apapun rencana manusia, pada akhirnya hanya Tuhan yang menentukan apa yang bisa kita lihat hari itu. Pendakian semakin menanjak dan di anak tangga terakhir, akhirnya hanya saya yang melanjutkan perjalanan sampai ke puncak. Anggota keluarga yang lain memilih berhenti karena sudah cukup lelah. Dan puji Tuhan, sesampainya di atas, kabut mulai terbuka dan pemandangan yang ada di depan mata benar-benar luar biasa. Danau Kelimutu bukan sekedar sebuah danau. Ini adalah 3 danau kawah yang berada di puncak gunung Kelimutu dengan karakter warna air yang bisa berubah-ubah secara alami. Fenomena perubahan warna ini terjadi karena kandungan mineral dan aktivitas vulkanik di bawah permukaan danau. Inilah yang membuat Kelimutu menjadi salah satu danau vulkanik paling unik di dunia. Masing-masing danau juga memiliki filosofi yang sangat kuat dalam budaya masyarakat setempat. Konon, setiap danau menjadi tempat bersemayamnya roh-roh sesuai perjalanan hidup manusia. Terlepas dari cerita dan kepercayaan tersebut, yang paling terasa ketika berdiri di sini adalah suasananya. Sangat tenang, anginnya sejuk, tidak banyak suara selain hembusan angin. Dan membuat siapa saja ingin berhenti sejenak dan menikmati kebesaran ciptaan Tuhan. Menurut kami, Danau Kelimutu bukan hanya destinasi wisata, tetapi tempat yang membuat kita belajar untuk menghargai alam. Kalau kalian berencana datang ke Flores, tempat ini wajib masuk dalam daftar kunjungan. Dan kalau bisa, datanglah sebelum matahari terlalu tinggi. Karena kesempatan melihat danau tanpa kabut memang tidak selalu datang setiap hari. Kami benar-benar bersyukur diberikan kesempatan melihat pemandangan seindah ini.
Halo. Halo, pahlawan kalau perangnya nak. Ya usah sender banget, duduk biasa. Setelah puas menikmati Kelumutu, kami kembali turun menuju area parkir. Perjalanan berikutnya bukan menuju tempat wisata, melainkan memenuhi sebuah undangan. Kami mampir ke rumah Om Lukas. Beliau adalah tetangga kami saat perjalanan menggunakan kapal dari Surabaya menuju ND. Rumah beliau di Desa Wologai, tidak jauh dari kawasan Kelimutu. Sayangnya, saat kami tiba, hujan turun sangat deras, sehingga kami tidak sempat mengambil dokumentasi foto maupun video. Tetapi justru momen inilah menjadi salah satu kenangan terindah selama di Flores. Kami disambut seperti keluarga sendiri. Dipersilakan masuk, diajak mengobrol, dijamu dengan sangat hangat. Bahkan sebelum kami melanjutkan perjalanan, keluarga Om Lukas masih sempat membawakan bekal makanan. Jujur, kami benar-benar terharu. Sejak pertama kali turun di Flores, yang paling kami rasakan bukan hanya keindahan alamnya, tetapi keramahan masyarakatnya. Murah senyum, ramah, dan tulus membantu. Terima kasih Om Lukas beserta keluarga. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi. Tuhan memberkati. Dari Wologai, kami kembali menuju kota ND. Sebenarnya kami ingin mampir ke rumah pengasihan Bung Karno. Namun sesampainya di sana kami baru mengetahui bahwa museum tersebut hanya buka pada hari Senin sampai Jumat, sedangkan kami datang pada hari Sabtu. Sedikit kecewa, tentu saja. Tetapi justru menjadi alasan bagi kami untuk kembali lagi suatu saat hari nanti. Masih banyak tempat yang belum sempat kami kunjungi, termasuk Maumere. Flores sepertinya memang bukan destinasi yang cukup dikunjungi sekali. Keesokan paginya, setelah sarapan di kedai Banjar Kota ND, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Bajawa. Jalan Trans Flores benar-benar memberikan pengalaman berkendara yang berbeda. Separuh perjalanan ditemani pemandangan laut biru di sisi selatan Pulau Flores. Sementara di sisi lainnya dipenuhi bukit hijau dan pepohonan rindang. Tikungan demi tikungan membuat perjalanan terasa seru. Justru inilah menjadi daya tarik road trip di Flores. Tidak membosankan sama sekali. Sebelum menuju kampung adat Bena, kami terlebih dahulu mampir ke rumah retret Kemah Tabur di Matoloko.
Nah, setelah memasuki area rumah retret Tabur Mataloko, tentunya kami masuk ke dalam untuk mencari pengurus. Nah, setelah kami bertemu pengurus, kami meminta izin untuk sekedar berfoto-foto atau mengambil video melalui drone. Boleh di YouTube ya? Coba. Selamat. Ini langsung dari Jambi? Iya. Oh, Jatuh. Woi, Jambi. Pas bapak tuh siapa? Rumah retret Mataloko. Oh, bapak tuh siapa? Penjaganya? Enggak, tak kayaknya iya. Oh, bisa menginap baru tahu. Berarti besok-besok bisa ini loh kamu. Iya, cari tempat retret aja kita. Tidak semua ini. Iya, kayak dulu di dekat Madura pernah tuh kan nginep di Viara. Kelenteng, nginep di Kelenteng. Kapan deh? Udah lama. Emang boleh jadi Katolik? Boleh. Dia langsung keluar kalung dia tuh. Oh iya. Oh enggak Pak, oh pas kemarin, oh boleh kalau di Klenteng apa aja boleh. Nah ini loh makanya, oh dia pakai tangga Iya. bentuknya. Parkir situ ya, Pak? Iya. Foto-foto di situ. Iya. Nikmati lah. Nah ini loh makanya bisa berbentuk. Begitu memasuki area ini, suasana langsung terasa berbeda. Tenang, damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Bangunannya memiliki khas Eropa. Tempat ini memiliki arsitektur megah bergaya Romawi, dengan taman yang sangat rapi menyatu harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Tempat ini memang dirancang sebagai lokasi retret dan pembinaan rohani. Rumah retret ini berlokasi di Kabupaten Ngada, sekitar 15 km dari pusat kota Bajawa. Kompleks bersejarah yang didirikan misionaris SPD sejak tahun 1932 ini memadukan refleksi spiritual dengan pesona alam. Kalian yang sedang mencari tempat untuk berhenti sejenak dari kesibukan, menenangkan pikiran, dan menikmati suasana pegunungan Flores, rumah retret Kemah Tabur Mataloko layak untuk dikunjungi. Dan di depan rumah retret ini ada seminari yang cukup terkenal, yaitu seminaris Santo Yohanes Berhemas Toda Belu. Kami belum sempat mampir ke sana karena mengejar waktu agar tidak terlalu sore sampai di kampung adat Bena. Next ke Flores kami akan mampir. Ya mereka kalau nggak sampai Oh, mereka touring juga. di dalamnya mereka foto di sini aja. Ya, seminari. Om? Ya, Om. Iya pun foto-foto di sini bilang. Iya. Lu nggak pakai sial, Han? Perjalanan dilanjutkan menuju kampung adat Bena.
Perjalanan ke sana cukup menantang. Jalannya relatif sempit, beberapa bagian aspalnya juga belum terlalu mulus. Namun, justru perjalanan seperti inilah yang menjadi ciri khas road trip di Flores. Dan akhirnya kami tiba di salah satu kampung adat paling terkenal di Flores, yaitu Kampung Adat Bena. Pakaian adat sih. Rahang babi mana? Jadi satu babi itu belasan juta. Iya, mahal dia. Kalau kerbau ya minimal 20 ada. Biasanya kalau buat rumah Buat tuh harus pakai kerbau. Ada kurbannya, puluhan Iya, berapa 30. kurban. tergantung ininya. Kita lagi di mana? Kampung Adat Bena. Kasih mundur. Begitu melangkahkan kaki memasuki kawasan ini, rasanya seperti sedang kembali ke masa ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Suasananya begitu tenang, rumah-rumah berjajar rapi mengikuti kontur bukit tanpa mengubah bentuk alami tanahnya. Masyarakat Bena mempertahankan tata ruang kampung yang selaras dengan alam sebagai bagian dari kearifan lokal mereka. Jadi menurut sejarah, Kampung Adat Bena diperkirakan telah berdiri sekitar 1200 tahun yang lalu, sejak masa kebudayaan megalitikum. Kampung ini diawali oleh suku Bena yang dipercaya sebagai suku pertama yang mendiami wilayah ini. Nama Bena sendiri berasal dari nama suku tersebut. Di bagian ujung kampung juga terdapat tempat doa dengan patung Bunda Maria. Bagaimana masyarakat Bena memadukan tradisi leluhur dengan kehidupan religius yang mereka jalani saat ini. Yang membuat Kampung Bena begitu istimewa bukan hanya usianya, tetapi bagaimana masyarakatnya masih mampu mempertahankan tradisi leluhurnya hingga sekarang. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat di sini masih hidup berdampingan dengan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagian besar kaum pria bekerja sebagai petani, sementara para perempuan masih aktif menenun kain tradisional dengan motif khas ngada yang menjadi salah satu warisan budaya Flores. Kalau diperhatikan lebih detail, hampir di setiap depan rumah terdapat batu-batu megalit berukuran besar. Batu-batu ini bukan sekedar hiasan, melainkan simbol penghormatan kepada para leluhur yang telah menjaga kampung ini selama berabad-abad. Saat berjalan menyusuri lorong-lorong kampung, kami melihat anak-anak bermain dengan riang. Beberapa ibu sedang menenun di teras rumah. Sementara warga lainnya ramah menyapa setiap pengunjung yang datang. Suasananya benar-benar hangat, tidak terasa seperti berada di sebuah objek wisata, melainkan seperti berada di sebuah kampung yang masih hidup dengan budaya aslinya. Nah, bagi-bagi. Nanti kalau udah cukup tambah lagi. Iya, sama-sama. Itu aja masih di kakak itu. Sini. Menurut kami, inilah daya tarik terbesar Kampung Adat Bena.
Bukan hanya latar belakang Gunung Inere yang begitu megah, tetapi karena tempat ini masih memiliki jiwa, budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakatnya masih benar-benar dijalankan, bukan sekedar dipertontonkan. Kalau kalian sedang road trip atau berlibur ke Flores, Kampung Adat Bena adalah destinasi yang wajib dikunjungi, karena disinilah kita bisa melihat secara langsung bagaimana sejarah, budaya, alam, dan kehidupan masyarakat Flores berpadu menjadi satu pengalaman yang sangat berkesan. Menjelang sore, kami akhirnya tiba di kota Bajawa. Hal pertama yang langsung terasa adalah udaranya sangat dingin. Bahkan jauh lebih dingin dibandingkan dengan Ende. Karena Bajawa berada di ketinggian sekitar 1200 mdpl dan dikelilingi pegunungan yang megah. Oke. Udah. Nah, harusnya Hotel Virgo deket sini nih. Kiri kanan lihat. Setelah perjalanan cukup panjang hari ini, perut kami tentunya mulai keroncongan. Dan untuk makan malam kali ini, kami memutuskan mencoba salah satu tempat makan yang cukup populer di Bajawa, yaitu Poktopia. Begitu masuk ke restoran, suasananya terasa nyaman, bersih, dan cukup modern. Menu andalannya tentu saja berbagai macam olahan daging babi. Dagingnya dimasak dengan sangat baik, teksturnya empuk, bagian kulitnya renyah, dan bumbunya meresap hingga ke dalam. Dipadukan dengan sambal khas yang pedasnya pas, membuat setiap suapan terasa semakin nikmat. Di sini kami memilih beristirahat lebih awal karena besok perjalanan masih akan berlanjut menuju Ruteng, dan tentu saja masih banyak kejutan yang akan menanti. Semakin lama menjelajahi Flores, semakin kami menyadari bahwa pulau ini bukan hanya indah karena alamnya, tetapi juga karena orang-orangnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami. Sampai bertemu di episode berikutnya, karena perjalanan kami masih berlanjut menuju Ruteng. Bye-bye. HNR Journey, satu keluarga, sejuta perjalanan.